Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai manajemen dana bank. Yang pertama yaitu pengertian dari manajemen. Pengertian manajemen yaitu ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian pengertian dana bank yaitu sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya atau suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga yaitu pengertian manajemen dana bank, yaitu proses pengelolaan dana baik secara perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan dana baik pada aspek penghimpunan maupun penyaluran dana masyarakat guna mendapatkan keuntungan bagi nasabah dan bagi bank. Dan yang kedua yaitu tujuan manajemen dana bank. Yang pertama, memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai sekarang perusahaan. Dan yang kedua, sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor risiko. Yang ketiga, mempertimbangkan kepentingan pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Dan yang keempat, yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, lebih menekankan pada aliran kas daripada laba bersih dalam pengertian akuntansi. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen bank. Yang pertama, sumber dana biaya kegiatan operasional bank. Yang kedua, untuk memenuhi ketentuan dari Surat Edaran Bank Indonesia. Dan yang ketiga, sumber dana investasi primer dan sekunder. Keempat, sumber tolak sebagai tolak ukur besar kecilnya suatu bank. Dan yang terakhir yaitu untuk memperbesar daya saing bank bersangkutan. Kemudian, yaitu ruang lingkup kegiatan manajemen dana bank. Yang pertama yaitu segala aktivitas dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, berupa ajakan atau promosi yang bertujuan menghimpun dana dari masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Kemudian yaitu sumber dana bank. Sumber dana bank itu terdiri dari tiga, yaitu yang pertama dari dana sendiri, kedua dana pinjaman, dan yang ketiga dana masyarakat. Yang pertama yaitu dana yang berasal dari modal sendiri. Dana yang berasal dari modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham, bank, atau pemilik bank. Dana sendiri terdiri dari modal yang di-store, kedua berbagai cadangan bank, ketiga laba yang ditahan. Modal yang di-store yaitu jumlah uang yang di-store secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Kemudian, berbagai cadangan bank itu bagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutup timbulnya risiko di kemudian hari. Dan yang ketiga, laba yang ditahan adalah bagian laba yang menjadi milik pemegang saham, akan tetapi oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal bank. Yang kedua yaitu dana yang berasal dari modal pinjaman, yaitu dana yang berasal dari pihak yang memberi pinjaman kepada bank. Dana pinjaman terdiri dari 4 pihak, yaitu pinjaman dari bank lain di dalam negeri, kedua, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan luar negeri. Yang ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Yang keempat, pinjaman dari Bank Indonesia. Pinjaman dari bank lain di dalam negeri yaitu pinjaman yang lebih dikenal dengan pinjaman antarbank atau interbank sell money. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan dana mendesak yang diperlukan bank, misalnya untuk menutupi kewajiban clearing atau memenuhi ketentuan saldo giro wajib minimum atau GWM di Bank Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri.
Pinjaman ini yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah panjang. Realisasi pinjaman ini harus melalui persetujuan Bank Indonesia yang bertindak sebagai pengawas pinjam luar negeri atau PKLN. Yang ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Pinjaman dari LKBB ini kadangkala benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit, tapi lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo. Dan yang terakhir yaitu pinjaman dari Bank Indonesia. Pinjaman dari Bank Indonesia diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk menyalurkan pinjaman ke sektor-sektor usaha yang mendapat prioritas dari pemerintah untuk dikembangkan, misalnya kredit usaha tani atau KUT, kredit pengadaan gabah, dan sebagainya. Pinjaman tersebut dikenal dengan nama kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI. Dan yang ketiga yaitu dana masyarakat. Dana masyarakat itu berasal dari masyarakat yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat terdiri dari 3, yaitu giro, deposito, dan tabungan. Giro atau demand deposit yaitu simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat, perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Kedua yaitu deposito atau time deposit. Deposit adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu tabungan atau saving deposit. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing bank. Selanjutnya yaitu penentuan besarnya dana bank. Yang pertama, ketentuan pemerintah. Pemerintah selalu menetapkan besarnya dana atau modal sendiri setiap bank negaranya masing-masing. Penentuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Dasar, Kepres, atau Surat Edaran Bank Indonesia. Yang kedua, kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. KPMM atau CAR adalah kebutuhan modal minimum dihitung berdasarkan aktiva tertimbang menurut risiko. Yang ketiga, area operasional bank. Kebutuhan dana bank akan semakin besar jika area operasionalnya semakin luas, meliputi nasional dan bahkan internasional. Yang keempat, produk jasa bank. Kebutuhan besarnya dana bank dipengaruhi oleh banyaknya produk jasa yang akan dilayaninya. Apabila produk jasa bank banyak, maka dana bank yang dibutuhkan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Yang kelima, tujuan bank. Dana bank akan dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai bank bersangkutan. Semakin banyak laba yang ingin diperoleh, maka semakin besar dana bank yang dibutuhkan. Yang keenam, pimpinan bank. Kebutuhan modal bank juga dipengaruhi oleh kecakapan dan profesionalisme pimpinan bank. Yang ketujuh, kebutuhan likuiditas yang dimiliki. Artinya, jika alat-alat likuiditas yang dimiliki sangat terbatas, ada kemungkinan untuk memenuhi likuiditas itu diambil dari modal bank bersangkutan. Kemudian yang ke-8, tingkat kualitas dari aset. Artinya, semakin banyak aset yang produktif atau kredit lancar dan earning aset, maka kebutuhan akan modal semakin mudah dipenuhi. Yang ke-9, struktur dari tabungan. Artinya, apabila biaya tabungan semakin banyak, akan semakin sulit untuk dapat memenuhinya. Yang ke-10, tingkat kualitas dan sistem operasional bank. Artinya, semakin banyak operasional bank, semakin efisien serta produktif bank yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu tingkat kualitas pemilik bank. Artinya, jika pemilik bank selalu menginginkan agar banknya semakin kuat dan besar, kebutuhan modal akan semakin terpenuhi karena laba yang diperoleh diinvestasikan kembali. Selanjutnya,
Dalam manajemen dana bank, bank terbagi menjadi 3, yaitu bank skala kecil, bank skala besar, dan bank skala lebih besar. Yang pertama yaitu bank skala kecil. Bank skala kecil dipimpin oleh presiden direktur. Kemudian di bawah presiden direktur terdapat direktur dana dan direktur kredit. Selanjutnya, bank skala besar. Bank skala besar dipimpin oleh sekelompok pimpinan. Di bawah sekelompok pimpinan terdapat staf ahli penghimpun dana dan staf ahli penempatan dana. Kemudian, bank skala lebih besar. Bank skala lebih besar dipimpin oleh direksi. Kemudian, di bawah direksi terdapat 4 bagian, yaitu divisi pengarahan dana, divisi kredit, divisi investasi, dan divisi corporate service. Divisi pengarahan dana terbagi menjadi 3, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Kemudian, divisi kredit terbagi menjadi 3, perencanaan, analisa, dan pengamanan dan pembinaan debitur. Yang ketiga, divisi investasi. Divisi investasi terbagi menjadi 2, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Kemudian, divisi corporate service terbagi menjadi 2, yaitu pelayanan nasabah inti dan pengembangan nasabah atau sektorat regional. Selanjutnya yaitu penggunaan dana. Penggunaan dana bank atau penempatan dana terdiri dari aktiva yang tidak menghasilkan dan aktiva yang menghasilkan. Tujuan penggunaan atau penempatan dana adalah untuk mencapai tingkat profitabilitas yang besar serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Kemudian penggunaan bank terdiri dari 2, yaitu prioritas pengalokasian dan sifat aktiva tetap. Prioritas pengalokasian terbagi jadi 2, yaitu cadangan primer dan cadangan sekunder. Sedangkan sifat aktiva tetap terbagi menjadi 2, yaitu penamaan dana dalam aktiva tidak produktif dan penamaan dalam aktiva produktif. Cadangan primer atau primer reserve terdiri dari kas fisik yang disimpan di bank dan saldo giro di Bank Indonesia. Kemudian, penamaan dalam primary reserve digunakan untuk reserve recruitment, penarikan dana nasabah sehari-hari, dan penyelesaian clearing. Kemudian, giro wajib minimum. Di sini terdapat tabel, yaitu yang pertama, GWM harian periode laporan pada tanggal 1 sampai 7, persentase GWM-nya itu atau rata-rata harian dana pihak ketiga yaitu 5. Masa laporan nasabah tanggal 16 sampai 23 bulan sebelumnya. Kemudian tanggal 8 sampai 15 yaitu GWM harian periode laporan. Kemudian persentase GWM atau rata-rata harian dana pihak ketiga yaitu 5. Kemudian masa laporan nasabah tanggal 24 sampai bulan sebelumnya. Kemudian GWM harian periode laporan tanggal 16 sampai 23. Kemudian persentase GWM atau rata-rata harian dana pihak ketiga yaitu 5. Kemudian masa laporan nasabah yaitu tanggal 1 sampai 7 bulan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu GWM harian periode laporan tanggal 24 sampai akhir bulan. Kemudian persentase GWM atau rata-rata harian dana pihak ketiga yaitu 5 dan masa laporan nasabah tanggal 8 sampai 15 bulan sebelumnya. Kemudian penempatan dana yang bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga sebagai cadangan penyangga atau buffer posisi primary reserve. Kemudian penamaan dana dapat berupa surat berharga pasar uang atau SPBU, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan commercial
paper atau surat berharga. Aktiva tetap dan investasi. Kemudian, aktiva tetap dan investasi. Aktiva tetap terbagi menjadi dua, yaitu aktiva tidak bergerak dan aktiva bergerak. Aktiva tidak bergerak itu contohnya seperti tanah, gedung, kantor, rumah, dan sebagainya. Kemudian, aktiva bergerak itu contohnya yaitu kendaraan, komputer, inventaris kantor, dan lain sebagainya. Kemudian persediaan barang yaitu barang cetakan, alat tulis kantor, dan lain sebagainya. Kemudian investasi. Investasi jangka panjang merupakan eksis yang benar-benar ekstra dari kelebihan dana. Contohnya yaitu penamaan dana dalam surat-surat berharga, jangka menengah dan panjang. Kemudian penyertaan pada badan usaha lain, kemudian perluasan bidang usaha. Dan yang kedua, produk atau instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal, yaitu obligasi, saham, surat berharga pasar modal atau SPBM. Baik, itulah tadi sebagian dari materi manajemen dana bank. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih.